Shalom teman-teman dan saudara-saudara semua yang berbahagia hari ini. Kembali lagi dengan saya tanggal 7 Juli 2020, hari Selasa ini. Kita bersyukur dan saya secara pribadi bersyukur karena hari ini bisa menyampaikan sebagian dari isi firman Tuhan melalui video ini. Semoga kita diberkati dan dikuatkan dengan firman Tuhan sebagai kebenaran yang mutlak di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, hari ini kita akan belajar dari ayat yang sangat fenomenal, bahkan sangat terkenal, dan beribu-ribu kali, bahkan jutaan kali sudah dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan, itu dari Matius 11 ayat 28. Firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Sekali lagi saya baca, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ini adalah suatu ajakan daripada Tuhan Yesus sendiri kepada setiap orang yang mempunyai niat, yang mempunyai kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Ayat ini dilatar belakangi oleh kecaman Yesus terhadap kota-kota, ada kota Betsaida dan beberapa kota yang lainnya. Tuhan Yesus mengecam mereka. Kenapa? Karena mereka hanya mau melihat mukjizat, mereka hanya mau merasakan mukjizat, menerima mukjizat, tetapi tidak mau datang kepada Tuhan yang besar itu, tidak mau dengan segala kerendahan hati, dengan segala kelemah lembutan, ingin dan rindu untuk menantikan Yesus dan rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Itulah latar belakang daripada ayat ini, sehingga Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu." Artinya siapa yang rindu, siapa yang mau datang kepada Tuhan, Dia mengajak, Dia memerintahkan, dan Dia memberikan suatu teladan kepada kita bahwa seperti Dia dekat dengan Bapa, dan Dia juga harus memberikan contoh kepada setiap orang yang percaya untuk dekat dengan Dia sendiri, karena Dia adalah Tuhan yang besar. Kenapa sih orang-orang Betsaida tidak mempercayai Tuhan Yesus meskipun mereka sudah melihat berbagai macam mukjizat dilakukan? Kenapa? Karena mereka hanya mau menerima, mereka tidak ada niatan, mereka tidak ada hasrat, keinginan yang kuat untuk lebih dekat dengan Yesus. Kadang-kadang kita yang saat-saat ini, karena kita sedang dalam pencobaan, kita hanya menantikan mukjizat Tuhan. Ketika kita sedang dalam keadaan sakit, kita merengek-rengek, bahkan kita nangis mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika saat kita sembuh, kita lupa akan dengan Tuhan. Itu yang difirmankan oleh Yesus. Barang siapa yang sungguh-sungguh, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Bukan hanya pada saat kamu sakit, bukan hanya pada saat kita dalam pencobaan kita datang kepada Yesus, tetapi segenap kehidupan kita harus mempersembahkan kepada Yesus, bahwa Yesuslah yang menjadi segala-galanya bagi kehidupan kita. Itulah latar belakang daripada firman Tuhan ini. Marilah kita menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar kata firman Tuhan. Kota-kota Betsaida, mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka merasakan mukjizatnya Tuhan Yesus, tetapi tidak ada suatu kerinduan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini kita diingatkan kembali, saya diingatkan, dan saudara-saudara semua yang ada di rumah yang akan menonton video ini diingatkan oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Marilah kepadanya yang letih lesu, marilah kepadaku yang letih lesu, datanglah di hadirat Tuhan. Semua permasalahanmu, semua pergumulan di dalam hidupmu akan dijawab oleh Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada jawaban daripada doa. Intinya adalah kita percaya dan kita mengimani karyanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya mau melihat saja karya daripada Tuhan. Ketika kita sakit, kita minta mukjizat. Ketika kita sedang kesusahan, kita minta perlindungan daripada Tuhan.
tetapi niatan untuk lebih dekat kepada Tuhan tidak ada. Itu namanya bukan orang percaya yang sejati, tetapi orang percaya mukjizatnya saja, tetapi tidak percaya pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Marilah engkau yang percaya kepadanya, percaya dengan sungguh-sungguh, jangan engkau suam-suam kuku dalam mengikut Tuhan. Marilah kita datang dengan segala kerendahan hati kita, karena firman Tuhan berkata, kuk yang kupasang, Tuhan Yesus berkata, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya bahwa Tuhan sudah memperhitungkan semua yang di dalam kehidupan kita, semuanya di dalam kendali Tuhan. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera dan rancangan yang sungguh-sungguh besar di dalam kehidupan kita, mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan kecelakaan. Oleh sebab itu, janganlah kita berpikir bahwa kadang-kadang kita sebagai orang percaya berpikir, di manakah Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menyertaiku? Kenapa Tuhan tidak menolong aku ketika aku dalam kesusahan? Bukan Tuhan yang tidak menolong kita, tetapi respon kita kepada Tuhan itu ada atau tidak. Rasa ingin berseru kepada Tuhan dengan tulus, bukan hanya ketika kita dalam masalah, itu ada apa enggak. Itulah pertanyaan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu hari ini kita dikuatkan kembali oleh firman Tuhan. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, kelemah lembutan, dan kita mau benar-benar tulus di hadapannya Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian untuk hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua dimanapun Anda berada, dan jangan lupa terus berdoa dan andalkan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.